kajian fikih ya, maka kita hanya bisa memperkenalkan. Kalau kami secara pribadi itu memperkenalkan saja, dan kita mengkaji yang telah ditulisnya, karena para ulama kita itu juga berharap pahala agar kitabnya dibaca, dipahami, dipelajari, dan itu menjadi bekal bagi mereka untuk kehidupan di alam barzakh dan setelahnya. Jadi sangat sombong namanya kalau kita yang belum bisa terus berani menyampaikan pendapat sendiri tanpa kita memperkenalkan atau menyampaikan pendapat-pendapat para ulama. Maka dalam hal ini kita kaji kitab para ulama. Itu kitab terkait, sifatnya kitabnya simpel saja sebenarnya. Karena kalau kitab fikih yang berjilid-jilid itu banyak juga. Nah, kita ambil yang pemula, yang juga ini merupakan syarah ya dari kitab Imam Abu Suja yang berjudul Al-Ghayah wa Tahzib. Nah, disyarah oleh Imam Al-Ghazi, Abu Qasim Al-Ghazi, dengan judul Fathul Qarib Al-Mujib Bisyahri Al-Fazil Taqrib. Jadi kalau kitabnya Abu Suja itu kecil, maka syarahnya seperti ini aja. Syarah itu lebih hebat sebenarnya, karena dia menjelaskan, karena dia menerangkan kalimat-kalimat ataupun ya, redaksi-redaksi yang ada di dalam kitab Imam Abu Suja itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk saja langsung ya. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan kita akan ada respon semua pertanyaan Bapak Ibu. Kita masuk saja langsung ke kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullah taala allazi nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain insyaallah. Karena kitab ini, kitab fikih itu baik yang berjilid-jilid maupun yang tipis-tipis, ya mulainya tetap dari kitab Thaharah. Makanya kita mulai dari kitab Thaharah. Jadi mohon maaf kalau nanti mau loncat ya terserah Bapak Ibu ya. Kalau kami hanya welcome saja. Tapi kata Ustaz Mulyadi, kita mulai dari yang dasar-dasar aja Ustaz. Nanti kalau mau loncat ya terserah. Kalau kami welcome saja. Kalaupun sudah paham langsung, alhamdulillah. Kitab At-Thaharah, kita mulai dari kitab At-Thaharah. Kitabut Thaharah. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahari wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bardi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsam. Tahirin mutahhirin ghair mahrufin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq. Wa tahirin mutahhir makruhun isti'maluhu wa huwa al-ma'us musammas. Wa tahirin ghair mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyir. Beliau mengatakan kitab At-Thaharah itu terkait dengan kitab bersuci. Jadi bisa dibaca dengan Tuhara, Tihara, Tohara, dengan dhamma Tuhara, dengan kasrah Tihara, dengan fathah Tohara. Itu beda-beda. Kalau Tuhara dengan dhamma maka itu adalah air ya. Di air. Kalau kita ingin bersuci menggunakan air, maka istilah air itu dalam bab bersuci namanya tuhara. Kemudian ada tihara, itu terkait dengan jenis airnya. Ada air laut, ada air hujan, ada air mata air dan segala macam. Itu namanya tihara. Dan ada tohara pakai fathah yang artinya adalah bersuci
mensuci atau membersihkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita menemui dalam kitab itu atau dalam kitab fikih apa saja, itu biasanya menggunakan dengan kata tahara yang artinya bersuci. Dan bersuci ini bisa dua ya. Bisa suci secara zahir, bisa suci secara batin. Maka biasanya kalau suci secara zahir itu ya dengan air. Dengan air. Kemudian secara batin itu bersuci dengan taubat. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, maka itu disebut dengan bersuci secara batin. Juga digunakan kata thaharah. Makanya dalam hadis Rasulullah itu at-tuhur syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu adalah satrul. Satrul itu artinya bagian, sebagian dari iman. Maka orang yang bersuci, maka dia adalah orang yang beriman. Orang yang bersih adalah orang yang beriman. Dan syarat secara zahir untuk sholat itu harus bersuci. Nah, kalau dia tidak bersuci, dia tidak beriman, tapi tidak full imannya. Dan otomatis kalau dia mau sholat, tidak sah sholatnya. Tapi tetap diterima sujudnya. Ada orang yang dia tidak bersuci, tapi dia sujud. Sujud artinya sujud saja. Allah sangat suka kepada orang yang sujud. Namun konteks ibadah secara fikih yaitu adalah sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, maka ada di situ namanya ruku, ada namanya i'tidal, ada namanya berdiri, qiyam, ada namanya sujud, maka dia harus bersuci. Syarat sah sholat harus bersuci. Nah kemudian wudu itu kalau benar ya, wudu kita kalau benar itu bahkan mengangkat dosa secara batin. Rasulullah mengatakan ya, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu kharajat khatayahu min jismihi hatta takhruja min azfarihi. Siapa yang berwudu dan betul-betul baik wudunya, nah nanti kita akan masuk ke kajian wudunya ya. Nah, ini dulu bersuci, benar sucinya, wudu itu berarti bersuci, maka dosa-dosanya itu akan rontok keluar dari tubuhnya, dan bahkan dosa-dosa yang ada di kukunya pun keluar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berwudu ya, kalau nanti sampai ke bab wudu ya, dan sekarang mungkin Bapak Ibu sudah paham juga tentang wudu, benar wudu kita, benar bersuci kita, dosa kita itu hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan turun setiap wudu itu turun. Jadi ternyata bersuci itu juga adalah bisa menghilangkan dosa. Di samping ya bersuci itu secara zahir menghilangkan najis, menghilangkan kotoran. Nah, untuk menghilangkan kotoran ini ya ada air. Secara fisik, secara zahir ada air. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kami turunkan air dari langit itu adalah keadaan suci. Jadi setiap air yang turun dari langit itu suci. Dan kemudian air yang bersumber dari bumi juga suci. Kecuali nanti secara fikihnya akan berubah ya. Ada namanya air yang suci mensucikan, dan ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu nanti penamaan-penamaannya. Tapi hakikat air itu adalah suci, turun dari langit dia suci. Nah, sucinya apa? Zatnya air itu. Nah, tapi kalau zat yang lain seperti umpamanya ditampung dengan benda yang najis, nah, itu lain ceritanya. Tapi zat air itu kalau turun dari langit, nah itu adalah suci dan mensucikan. Maka kata beliau adalah air itu yang boleh untuk menghilangkan kotoran atau
mensucikan diri kita, baik itu secara lahir maupun secara batin. Nah, terutama untuk yang zahir dulu karena kita mau sholat, itu ada 7 ya. Yang pertama adalah air langit, air yang turun dari langit berarti air hujan. Yang kedua adalah air laut. Air laut walaupun asin itu boleh untuk berwudu, itu bisa mensucikan. Kemudian ada air sungai ya, sungai. Kemudian ada air sumur ya. Kemudian mata air salju yang turun lembut itu kalau ditampung dia, kemudian dia akan meleleh, itu akan menjadi air, itu bisa berwudu, bisa untuk bersuci. Kemudian ma'ul barat, air yang mengkristal seperti es. Biasanya itu di Mekah itu pernah turun hujan batu namanya. Nah itu bukan hujan salju, batu seperti itu, es. Nah itu nanti ketika dia mengkristal dan mencair itu bisa dijadikan untuk bersuci. Ada mengatakan juga air embun gitu ya, ma'ul barat itu air embun, tapi nggak cocok air embun. Air embun itu air yang menempel di daun-daun gitu. Itu kapan bisa dikumpulkan air itu? Karena apa? Karena mengumpulkan air embun itu bukan perkara mudah ya. Nah, tapi yang lebih cocoknya ma'ul barat di sini adalah air yang turun dari langit bentuk kristal, mengkristal dia seperti batu es. Dan ketika turun nanti dia meleleh dan mencair, dan itu bisa dijadikan untuk berwudu atau bersuci. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketujuh air ini disebut dengan air mutlak. Kenapa air mutlak? Karena airnya masih orisinil, air dari langit, nah, itu kan air laut, air mata air, kemudian air sungai, air salju, air kristal, es kristal tadi. Nah itu disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang orisinil. Tapi kalau air itu sudah diberikan embel yang lain ya, seperti air kemudian dimasukkan di situ jeruk, maka jadinya air apa? Air jeruk gitu kan. Kalau pokat, jus pokat ya. Nah beda dengan air mineral ya. Kalau air mineral itu masih orisinil. Kenapa orisinil? Karena dia bukan penamaan, itu nama produk saja. Makanya disebut mineral gitu kan. Tapi dia tetap masih air mutlak ya. Nah air yang kalau sudah ada embel-embel yang lain, yang artinya dia bukan mutlak lagi, bukan orisinil lagi, bukan orisinal lagi, maka itu bukan air yang suci mensucikan. Tapi airnya bisa dikategorikan sebagai air yang ya digunakan untuk yang lain, ya, untuk minum ya, es jeruk yang mungkin kita minum kan, mubazir kalau dibuang, tapi tidak bisa untuk bersuci begitu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, air ini seperti umpamanya air kita mencuci. Ibu ini biasanya ya, kalau kita ingin mensucikan pakaian kita, itu jangan dulu air itu dikasih rinso. Karena kalau dikasih rinso langsung air itu bukan air suci mensucikan lagi. Karena airnya sudah bercampur, sudah berubah dengan rinso tadi. Dengan deterjen namanya, bukan rinso ya. Kalau kami sering bilangnya rinso, teman-teman dulu bilang rinso. Padahal maksudnya apa? Deterjen, bisa daya, bisa apa ya. Makanya caranya itu sebenarnya kalau kita mencuci itu mensucikan kain itu ya adalah kita masukkan ke dalam mesin cuci baju-baju kita, kemudian kita tuangkan air murni dulu, air pam atau air apalah ya, yang masih yang bukan bercampur dengan air yang lain ya, dengan yang lainnya. Nah, itu kita putar mesin cuci itu. Nah, itu selesai buang air, nah itu air baju kita atau pakaian kita itu sudah suci. Nah kita ingin dia yang kedua kalinya pakai deterjen, nggak apa-apa. Itu namanya membersihkan saja, mengharumkan.
Tapi kalau ingin mensucikan ya begitu harusnya. Jangan dicampur dulu air itu, air mutlak tadi, air sumur namanya. Jangan dicampur dulu dengan apa? Dengan deterjen. Kalau kita ingin mengkategorikan mensucikan ya. Tapi kalau tidak istilah mensucikan, membersihkan saja dalam artian ya layak untuk dipakai ya nggak masalah. Nah, tapi kalau istilah mensucikan berarti airnya dulu harus apa? Air mutlak. Jangan dicampur dulu dengan deterjen. Karena kalau dicampur dengan deterjen sudah berubah airnya, bukan air mutlak lagi. Air apa namanya? Air sabun. Nah, itu perlu diketahui itu. Nah, sebagian masyarakat kan kayak gitu. Cara mensucikan pakaian, ya kan? Dimasukkannya dulu apa? Air itu dengan deterjen banyak itu. Baru diputar ini mensucikan, bukan. Itu membersihkan saja. Ini perlu dibedakan. Karena kalau mensucikan tadi itu airnya harus air mutlak. Makanya ketika kita berwudu, kita nggak boleh berwudu dengan air sabun. Kenapa? Kan boleh saja kan? Makanya Bapak Ibu kalau mohon maaf ya, kalau ada orang mandi junub ya, mandi junub, itu mandi junub itu jangan dicampur sabun dulu. Ya, mandi aja dulu seperti biasa, mandi seperti biasa, kemudian siram semua bagian tubuh ini, jangan sampai ketinggalan. Nah, selesai. Lalu ada apa? Ya, berniat mandi wajib gitu kan? Nah, selesai itulah sah itu, sudah mensucikan. Nah, baru nanti kalau kita ingin kedua kali kita pakai sabun nggak apa-apa. Nah, sebagian dari kita itu kan ketika mandi itu langsung diguyur ya, langsung pakai sabun, pakai apa, sampo semua. Nah, itu nggak jelas lagi airnya. Nah, ini bukan mandi yang wajib, mandi harum. Jadi mandi wajib itu mandi dengan air yang mensucikan. Itu airnya masih mutlak. Tidak bercampur dengan deterjen atau sabun. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi air ya, air 7 macam ini disebut dengan air mutlak. Nah, kemudian air yang 7 ini dibagi keadaannya. Ya. Pertama apa? Kata beliau, tahirin mutahhir ghairi makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlak. Nah, itu dia. Jadi air yang suci mensucikan dan tidak makruh penggunaannya. Jadi air suci mensucikan, tidak makruh penggunaannya disebut dengan air mutlak tadi. Airnya masih orisinal, masih murni. Sudah kita jelaskan. Wa tahirin mutahhir makruh isti'maluhu wa huwa al-ma'ul musyammas. Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Apa makruh itu? Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Walaupun dikerjakan tidak berdosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Itu makruh. Nah, kalau air yang mutlak itu tidak makruh. Nah, kalau air ini dia suci dan bisa mensucikan, artinya bisa untuk wudu, namun lebih baik jangan digunakan. Makruh. Apa dia? Air musammas. Apa air musammas itu? Adalah air yang dia berdampak tidak baik kepada tubuh kita. Air yang kena sinar matahari. Air yang kena sinar matahari ini bisa ya kita taruh mungkin di tempat yang kena sinar matahari, kemudian matahari menyinarinya begitu tajam kepada air tersebut dan sehingga panas. Nah, itu berdampak tidak baiknya akan menyebabkan ada penyakit kulit namanya kusta itu ketika panas airnya. Tapi ketika air itu sudah dingin, dia tidak makruh lagi, masih bisa digunakan. Jadi pas panas itu makruh digunakan, ya Bapak Ibu. Kecuali air tersebut ditampung dengan ya seperti bejana yang terbuat dari emas atau perak. Nah, itu. Karena itu menetralisir ya. Menetralisir panasnya matahari. Tapi kalau kita tampung dari tempat yang besi, bom besi atau mungkin plastik ya, drum plastik itu pendingin bagus digunakan.
Nah, Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tidak masalah kalau digunakan air yang mengalir dari keran. Nah, dari keran apa namanya? Keran kita ke rumah yang itu dialirkan dari air hilir batang gitu ya. Nah, itu ngalir. Nah, itu kan panas juga sebenarnya kan. Tapi itu tidak masalah. Karena dia mengalir sifatnya ya. Nah, dia mengalir, jadi terkadang terasa dingin juga gitu kan. Tapi kalau air itu dia menetap di situ, nah tunggu dingin dulu, itu baru kita gunakan. Jadi air yang kena langsung oleh sinar matahari. Namun kalau air itu kita gunakan kata beliau untuk menyuci pakaian, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dia nggak ngaruh kepada kulit kita karena pakaian. Tapi kalau langsung ke kulit, nah itu. Begitulah caranya ya, Islam itu peduli kepada kesehatannya. Kemudian ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, suci mensucikan tidak makruh penggunaannya, suci mensucikan makruh penggunaannya. Jadi air matahari, air yang kena sinar matahari. Ada air yang suci namun tidak mensucikan. Bisa ya dipakai untuk yang lain tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Untuk sholat, untuk mandi wajib nggak bisa. Air apa dia? Maka kategorinya ada dua. Pertama ada al-musta'mal, ya. Al-musta'mal, air yang bekas dipakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i, air itu kan terbagi dua, al-qalil wal katsir ya. Air sedikit, air banyak. Kalau air sedikit itu kurang dari 2 kula. 2 kula itu kalau liternya Baghdad itu kata beliau 500 ritel Baghdad. Tapi kalau buat ritel kita itu sekitar 270 liter. 270 liter itu air yang disebut dengan batas 2 kula itu. Nah, kurang dari 2 kula air itu kemudian dimasukin najis, maka dia akan tidak boleh digunakan. Tapi kalau air yang lebih dari 2 kula, lebih dari 270 liter, maka air itu suci, mensucikan ya. Kecuali berubah warnanya, berubah rasanya, berubah wujudnya, maka dia tidak lagi menjadi air yang mensucikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, air yang suci tapi tidak mensucikan itu air yang kurang dari 2 kula, kurang dari 270 liter, dan air itu bekas dipakai, gitu ya, al-musta'mal namanya, bekas dipakai. Bapak Ibu namanya berwudu, kemudian masuk lagi air wudu itu ke dalam air baskom itu yang kurang dari 2 kula, maka itu tidak boleh digunakan karena kurang dari 2 kula. Tapi kalau itu lebih dari 2 kula dan masuk dia ke situ, air tadi masih bisa dipakai. Nah, jadi musta'mal, air yang bekas dipakai kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah ketika air tersebut kurang dari 2 kula, dia masuk ke tempat itu dan kita gunakan lagi berwudu, maka nggak boleh. Itu ada pendapat-pendapat yang mengatakan seperti itu. Dan ada juga pendapat yang mengatakan air musta'mal itu bisa dipakai kalau untuk basuhan yang kedua. Basuhan wajib kita itu kan yang pertama sebenarnya. Nah, yang pertama. Nah, ketika basuhan kedua masuk kepada air yang kurang dari 2 kula, nggak masalah, kata sebagian ulama dari mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena basuhan kedua, ketiga itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah basuhan pertama. Juga ada yang mengatakan air musta'mal itu boleh digunakan jika keadaan orang yang berwudu itu untuk tajdid wudu namanya. Tajdid wudu itu adalah orang yang memperbarui wudu. Dia sebenarnya kalaupun dia tidak berwudu tidak ada masalah. Dia nggak batal wudunya, tapi dia hanya memperbarui wudu saja. Nah, orang yang memperbarui wudu kemudian air bekasnya itu masuk kepada air yang kurang dari 2 kula, itu masih bisa digunakan. Kenapa? Karena
orang ini statusnya memperbaharui wudu, bukan wudu batal wudu, kecuali batal wudu. Kalau batal wudunya berarti kan wajib dia wudu. Nah itu kan. Nah kalau wajib ini yang kita harus berhati-hati. Maka air mustamal jangan sampai digunakan kalau itu terjadi kepada yang sifatnya wudu wajib. Nah wudu sunnah tadi terjadi wudu nggak apa-apa. Jadi ada air yang suci mensucikan, tapi ada air yang suci tidak mensucikan. Artinya apa? Air itu musta'mal, itu keadaan yang pertama. Itu tidak kita gunakan kecuali untuk kebutuhan yang lain. Seperti kita, mohon maaf, mau cebok, boleh gunakan itu. Cuci kaki, ya silakan. Tapi untuk sholat, untuk bersuci, dan untuk mandi wajib tidak boleh digunakan. Kecuali air itu di atas 2 kula, 270 liter ke atas. Itu ya. Dengan syarat lagi, kalau air yang 270 liter itu tidak berubah bentuknya, kemudian warna dan baunya. Nah, itu kan. Kalau sudah berubah juga nggak boleh. Ada sebagian kalau di kampung-kampung itu Bapak Ibu, di tempat di mana ya, di tempat kampung kami itu, kalau sini kan nggak ada ya, ada kolam, dia memang kolam tersebut seukuran lebih dari 2 kula malah. Nah itu biasanya orang cuci kaki di sini semua, masuk semua air ke situ, masuk semua air ke situ, masuk semua air di situ. Air cuci kaki orang bermacam-macam itu, orang kakinya ada juga yang macam-macam kan. Ada kaki orang kaya, ada kaki orang miskin, ada kaki orang tak jelas gitu kan. Nah, masuk ke situ, memang lebih dari 2 kula, lebih dari 270 liter gitu kan. Tapi yang terjadi baunya tidak berubah. Nah itu nggak boleh juga digunakan gitu kan. Tapi ada yang memang tidak berubah, normal bentuknya, baunya tidak berubah, itu masih bisa digunakan. Itu bagi yang kalau dia kurang dari 2, lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, dipastikan itu nggak boleh digunakan. Nah, dari air yang suci tidak mensucikan ini, maka air ini juga ada kondisinya air yang mutaghayyir, yang berubah memang. Halatuhu minat tahirat. Ya, jadi air ini berubah karena masuk statusnya oleh yang mensucikan. Nah, tadi contoh air bersih, masuk bunga mawar di situ. Air apa namanya lagi? Air mawar. Boleh nggak untuk berwudu? Nggak boleh. Nah, karena statusnya apa? Sudah berubah. Walaupun yang masuk yang suci, yang bersih. Air bagus, masukkan di situ susu. Air apa namanya? Boleh nggak berwudu? Nggak boleh, karena airnya tidak mensucikan. Walaupun masuk yang suci, kopi juga masuk situ kan. Tinggal kasih gula saja. Bapak Ibu dimuliakan Allah, air-air yang seperti ini maka tidak kita gunakan. Ya, alhamdulillah kita di masjid ini ya, airnya mengalir, ya, tidak ada bercampur dengan yang lain. Ya, kalaupun nanti ada bau-bau apa namanya, keporet itu hanya untuk pembersihan, itu nggak ngaruh ya, nggak ngaruh itu. Nah, tapi kalau air yang sudah berubah bentuk tadi, walaupun suci tadi awalnya kan dimasuki oleh benda yang suci, tapi sudah berubah namanya, maka dia tidak bisa kita sebut air yang mensucikan. Nah, kemudian wa tarakal musannifu isman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhir al-haram kal wudu' bima'in mawsubin aw musbil lisyarab. Jadi penulis kata di kitab ini meninggalkan pembagian air yang kelima, yaitu apa? Air yang dia sebenarnya air tersebut suci, tapi nggak boleh diudur berbuat apa untuk dilakukan untuk bersuci, yaitu air yang dirampas. Nah, Bapak Ibu nyuri air untuk berwudu, boleh nggak? Nah, sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh,
Tapi sebagian lagi mengatakan kalaupun dia melakukan itu sah sholatnya, tetap sah sholatnya, cuma dia tetap berdosa. Dosanya apa? Dosa maling. Apalagi kemarin itu kan sedang mati-mati air kan, itu di masjid itu dilarang kencing di masjid, dilarang buang hajat di masjid. Nah, kita pakai juga air itu kan, nah, itu dosa bukan? Karena sudah dilarang, itu namanya air yang dirampas, dicuri. Makanya kalau ada pengumuman di masjid, itu adalah suara hatinya pengurus itu. Ya, pas mati air itu semuanya orang pada datang ke masjid semua. Nah, pengurus sudah kewalahan juga. Karena apa? Karena setiap saat 2000 tangki air yang datang, ya lumayan juga kan. Nah, jadi ditulis hanya untuk berwudu saja, bukan untuk apa? Mandi, bukan untuk nyuci, bukan untuk buang hajat, hanya untuk berwudu saja. Kita pakai dosa kita itu. Namanya nyuri, walaupun ya sebelumnya boleh dipakai ya. Kalau masih air lancar kan nggak ada masalah kan, nggak ada ditulis pengurus di situ kan. Nah, tapi ketika air tidak lancar mati, itu nggak boleh. Itu namanya air apa? Maksud dicuri. Atau mungkin air juga yang dipersiapkan untuk minum. Di samping kanan kiri sudah ada air galon terletak, atau mungkin air yang memang langsung dari air penyulingan gitu kan, tapi itu digunakan untuk minum. Bapak Ibu untuk berwudu, boleh tak? Tak boleh sebenarnya kan, tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau dia berwudu dan sholatnya tetap sah, tapi tetap berdosa. Dosanya apa? Menggunakan air yang seharusnya untuk minum digunakan untuk berwudu, kecuali air tersebut milik sendiri. Contoh, Bapak Ibu punya air kayak ini kan air mineral ini kan, air sendiri. Ini kan untuk minum sebenarnya, tapi milik sendiri. Nah, boleh nggak digunakan wudu? Ya boleh, nggak masalah, karena punya sendiri. Tapi kalau ini untuk umum, tidak boleh digunakan karena khusus untuk minum. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, jadi artinya ya dari segi bersuci saja kita diatur Bapak Ibu. Nggak bisa seenak kita saja. Nah, belum lagi nanti cara bersucinya kita masuk. Berwudu itu seperti apa sebenarnya nanti? Ya kan? Apakah selama ini wudu kita itu pas atau tidak secara fikih ya? Atau memang kita tak tahu mazhab yang mana kita ikuti? Ada juga itu. Ya, kadang berwudunya tak bagaimana, ditanya mazhab apa, tak tahu. Ada mazhab yang tak tahu. Nah, ada juga mazhab Soekarno juga yang mungkin diambil macam-macam, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu ini ngaji fikih ini untuk membetulkan fikih kita. Tapi ya kembali kepada kita ya, satu-satunya fikih itu ya bukan mazhab Imam Syafi'i saja. Ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Abu Hanifah ya. Namun ya karena kita lebih fokus kepada Imam Syafi'i, itu lebih sifatnya lebih umum, lebih general di Indonesia ini, maka kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Jadi berwudunya bagaimana nanti? Nah, air yang menurut mazhab Imam Syafi'i itu tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sekitar berapa menit lagi? 10 menit lagi. Nah, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Mbak Nempung. Untuk mandi sekali itu kadang ikan airnya, sabunnya, iya. Benar. Ya. Di tempat kita Pak ya, yang ada penampungan air atau bak. Nah, sekarang coba kalau kita sudah paham secara fikih ya, secara fikih ini kalau belum paham masih dimaklumi. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita tak mau memahami ya gitu kan, ada juga yang cuek gitu kan. Nah, kalau itu air di bak kita itu kalau kita retailkan tadi 270 liter itu berarti 2 kula. Nah, masih sah, nggak masalah, walaupun masuk percikan air apapun nggak masalah. Dengan syarat dia lebih dari 2 kula. Jadi mau bekas apa? Dan itu pun kita harus perhatikan, walaupun 2 kula lebih, tapi ternyata apa? Juga berubah warnanya,
bentuknya berubah, kemudian baunya pun dah lain, nah itu enggak juga mensucikan. Nah, tapi kurang dari 2 bulan, mau tetap bentuknya bersih gitu ya, tidak ada bau ya, tapi kurang dari 2 bulan masuk percikan air mandi kita atau bekas-bekas apa kita, nggak boleh untuk mensucikan. Tapi boleh digunakan untuk hajat yang lain ya. Apakah untuk buang hajat, untuk menyiram hajat kita, ya, peol kita, kencing kita, itu nggak apa-apa. Tapi untuk bersuci, untuk mandi wajib ya, mandi sunnah silakan saja. Kalau mandi sunnah kan nggak ada masalah. Tapi kalau yang wajib berwudu, untuk berwudu sholat wajib gitu kan, nah, kayak itu tak boleh digunakan. Maka memang lebih aman itu berwudu dari keran ketimbang kita berwudu dari apa? Dari bak itu. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menciduk gitu ya, pakai gayung, maka caranya itu adalah ketika membasuh yang pertama umpamanya wajah, kita basuh. Nah, sebelum kita masukkan ciduk yang kedua untuk basuh tangan, itu kita perbaharui niat kita. Niatnya apa? Niat menciduk gitu. Nah, agar apa? Agar nanti tidak agar tidak nanti bercampur air itu dengan yang sisa-sisanya di sini itu. Nah, itu dianjurkan seperti itu. Aku berniat menciduk yang kedua kali. Nah, itu. Ambil basuh lagi. Nah, potensinya apa? Akan ada masuk air itu kan, walaupun sedikit-sedikit. Gitu. Nah, kita kuatkannya itu tadi. Ya, kita nggak terjamin itu, maka dengan menggunakan kata aku menciduk yang kedua kali, yang ketiga kali itu mengamankan kita. Itu secara fikihnya. Ya. Tapi kita nggak sempat ke situ kan? Nah, mana sempat lagi ke situ? Sudah masuk saja, sudah. Nah, tapi yang jelas jangan sampai air itu kurang dari 2 bulan saja. Kalau masuk dia ke dalam tempat itu. Namun ketika Bapak berwudu ambil air terus kita mencuci tangan dan kita berulang-ulang begini kan nggak apa-apa. Walaupun air itu juga di sini nggak apa-apa. Karena air itu sudah terpisah dengan di bak itu. Paham ya? Kadang-kadang kan kita ada orang yang nggak mau juga beginikan. Ini air mustakmal katanya. Enggak, air mustakmal itu air yang masuk ke dalam tempat bak itu. Tapi kalau masih di sini air itu, ya kita nggak apa-apa ulang-ulangi itu. Sampai ke sini kita selingi juga. Kalau dalam mazhab Imam Malik itu kan sangat dianjurkan itu digosok-gosok ya. Nah, kalau Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i nggak perlu digosok-gosok, hanya cukup yang ini saja sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dari selamat. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Jawiri. Jadi saya kan seorang disabilitas. Iya. Iya. Saya kan mau sholat dulu gimana? Oh iya. Berarti ada uzur ya. Ada uzur yang kita nggak bisa sholat berdiri susah. Ya. Sebenarnya secara fikih ini kita bahas fikih ya. Secara fikih itu keadaan kita untuk sholat fardu itu memang harus berdiri kan begitu. Kecuali sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah bebas, mau berdiri, mau duduk itu nggak masalah. Tapi kalau fardu harus berdiri. Nah, bagaimana keadaan kita yang berbeda dengan yang fisiknya normal gitu kan? Kalau fisik kita tidak normal, ya sanggupnya kita di mana? Gitu aja. Posisinya mana? Berdiri atau duduk atau berdiri sambil duduk? Itu kan ada juga kan? Nah, kalau kita hanya bisa duduk saja di atas kursi, duduk di atas kursi, nggak apa-apa. Karena kondisi kita yang membuat kita yang namanya tadinya itu dilarang, sekarang tidak dilarang karena darurat tadi. Ada yang membuatnya tadi tidak dilarang lagi karena darurat keadaan kita itu. Nggak apa-apa, duduk. Ya. Nah, di atas kursi duduk, di atas kursi. Gitu. Kalaupun mau duduk juga di atas lantai juga nggak apa-apa, duduk di atas lantai. Mana nyamannya kita posisi itu. Jangan menjadi alibi untuk kita tidak sholat gitu ya. Karena keadaan saya seperti ini ya nggak usah sholat lah, tunggu disolatkan saja gitu kan. Nggak boleh. Karena seperti itu. Allah ya
Nyamannya di mana? Gak masalah itu. Makanya fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingat Allah dalam keadaan berdiri, gak sanggup duduk, gak sanggup berbaring, kan begitu. Namun untuk yang wajib, fikihnya ya, yang mampu, yang fisiknya normal, jangan sekali-kali duduk. Tapi kalau sunnah silakan, boleh. Sholat sunnah ba'diyah boleh duduk atas kursi. Tapi kalau lagi mampu ngapain pula duduk ya? Nah, itu aja sebenarnya, kembali lagi kepada keadaan kita. Namun kalau yang wajib jangan sekali-kali meremehkan. Nah, untuk yang tadi ada uzur seperti Pak Bapak bilang tadi, itu qadarullah, insyaallah itu tidak masalah walaupun duduk. Nyamannya di mana? Di atas kursi atau lantai. Makanya di masjid-masjid itu harusnya disiapkan juga kursi ya. Ada kursi untuk orang apa ya? Nah, itu. Yang memang dia nggak bisa berduduk berdiri lama gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Udah habis waktu. Masih 6 menit lagi. Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa. Bagaimana kalau dalam kegiatan misalnya kegiatan ibadah menimbulkan kezaliman terhadap orang sekitar? Itu apakah ada nilai ibadah itu tetap berpahala dan zalim itu tetap dosa? Iya. Berpengaruh dengan amal ibadah Islam. Betul. Barakallahu fiik. Seperti saya lihat dalam cerita masjid di rumah. Itu keluarga sangat banyak. Ya. Karena mulai dari pengajian apapun, Bawaannya keluar. Dan enggak. ibadah tersebut dia buat. Namun ada sekitar terganggu tidurnya. Orang sakit yang terganggu, atau mungkin non muslim yang terganggu. Itu gimana? Ya. Baik. Berarti ini terkait dengan ibadah secara murni, tapi juga bisa mengganggu ya secara sosialnya. Bagaimana Bapak Ibu hukumnya itu? Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Prinsip dalam Islam itu adalah tidak mengganggu dan tidak merasa memberi mudarat, kan begitu kan? Kalau kita berimpak ya, berimpak ini contoh, kita berimpak, baik nggak impak itu? Baik. Tapi kalau impaknya disebut-sebut bil manni wal aza, itu kan bagaimana jadinya? Nah, tidak baik kan? Tapi impak tadi baik, bagus nggak? Bagus berimpak. Tapi kita sebut, kalau nggak saya kasih tadi itu nggak ada seperti itu dia itu, nah, disebut-sebut ya, disebut-sebut. Nah, bagaimana juga dengan seperti itu tadi, kita beribadah, kita syiarkan ya, tapi ternyata kita tidak mengakui bahwa ada eksistensi sosial di situ. Itu tadi orang tidur ya, orang non muslim juga ada ya kan, ada bagaimana. Nah, secara umum kalau bahwa itu pas di waktunya itu nggak ada masalah. Itu contoh ketika masuk sholat harus azan, ya nggak ada masalah. Tapi ini tidak ya. Dan ada aturan yang mengikat dari pemerintah, jam 10 nggak boleh lagi tarawih. Nah, itu kita lakukan juga. Maka ini berpotensi kepada bisa berkurangnya nilai ibadah. Pahala bisa berkurang jadinya. Kenapa? Karena kita mengganggu kepentingan sosial umum. Dan kepentingan umum ini Bapak Ibu itu nanti berlaku kisos nanti di hari kiamat. Jadi pahala kita itu kan berkurang, diambil. Kamu zalim kepada saya waktu itu. Kamu mencelakai saya, mencederai saya. Saya lagi sedang ini tidur enak, kamu ganggu dengan suaramu. Nah, itu saya kisos kamu hari ini. Berkurang pahalanya kan? Nah itu, makanya bisa berkurang nanti pahala itu. Kalau ketentuan umum sudah ada. Nah, kadang-kadang kan begitu Bapak Ibu, kita ingin secara syar'i, ingin hebat, ingin dibilang bagus, ingin dibilang alim gitu kan. Tiba-tiba Bapak Ibu bangun jam 2 malam azan ngalim, boleh nggak? Ya kan? Kan bisa saja bagus kan tujuan kita kan. Bapak Ibu ayo tahajud gitu kan. Ayo tahajud sama-sama. Baik nggak menurut kita? Menurut kita baik, tapi itu tidak untuk orang lain. Nah ini yang
harus kita perhatikan. Jadi mohon maaf ya, kalau bisa masjid di mana saja kita harus tahu ada ketentuan umum yang berlaku yang sudah mengikat. Apa dia? Itulah, ada pemerintah mengeluarkan aturan, kita taati itu. Apa-apa. Bukan dibilang itu adalah untuk mematahkan semangat Islam, tidak. Masih bisa kok kita pakai suara dalam gitu kan. Nah, ini itu harus diperhatikan juga. Ya, hati-hati tadi kalau itu mengganggu kenyamanan orang, orang akan minta kisos ke kita nanti. Kisosnya apa nanti? Nanti di akhirat. Balas gitu ya. Akan berkurang pahala kita nanti. Jadi ya, kalau nggak berkurang habis. Nah, bahayanya begitu. Jadi ya bagaimana itu ya menurut kami tadi ya jangan sampai terjadi berkurang pahala kita gara-gara apa? Kita merasa nyaman dengan suara-suara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa kita itu saja bisa sampaikan dulu di kajian fikih hari ini malam ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kemudahan ya dalam memahami, kemudahan di dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam pemahaman terhadap Islam. Barakallahu lakum ala hazihi majlis al-makrum. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan fikih yang lainnya di kitab Fathul Qarib ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian kami. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.